لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia dengan tujuan yang mulia, pembahasan yang mulia dengan niatan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita masih baca pembahasan suratul Fatihah. Nah, masih pada pembahasan suratul Fatihah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Nah, lafaz ihdina ini mengandung makna talabul hidayah, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hidayah, kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, yang diminta dalam ayat ini, ihdina, berikanlah kepada kami hidayah, ini memiliki dua makna. Hidayah yang diinginkan dalam ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama, al-hidayah ila sirat. Al-hidayah ila sirat. Hidayah menuju jalan yang lurus. Yaitu hidayah untuk memeluk agama Islam.
hidayah supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan hatinya menerima Islam. Hidayah agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menerima syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Hidayah menuju as-sirat, menuju jalan yang lurus. Sehingga memohon kepada Allah supaya digolongkan termasuk hamba-hamba yang muslim, yang mukmin, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba yang menerima syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan termasuk hamba-hamba yang menentang dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua, al-hidayatu fis-sirat. Al-hidayatu fis-sirat. Hidayah di dalam meniti siratal mustaqim. Kalau yang pertama tadi minta supaya dimudahkan ke jalan yang benar. Yang kedua ini minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah ada dalam jalan yang benar, sudah berada dalam siratal mustaqim, sudah menerima Islam. Nah, kemudian menerima syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi golongan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau yang pertama tadi itu menuju kepada jalan yang benar, kalau yang kedua ini minta petunjuk ketika sudah mendapatkan jalan yang benar. Dalam bentuk ikhwan azani Allah wa iyyakum, al-hidayatu ila ma'rifatil haqq wal 'amali bihi. Memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla supaya dikenalkan tentang al-haq, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenali al-haq dan mengamalkannya. Nah, karena tidak semua orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim diberi kemudahan oleh Allah mengenal kebenaran. Tidak semua hamba-hamba yang sudah masuk ke dalam agama Islam bahkan mengenal kebenaran, dia tahu mana yang hak, mana yang seharusnya diikuti sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, namun tidak dimudahkan untuk mengamalkannya. Nah, dia tahu kebenaran, tahu kalau yang diserukan saat ini adalah kebenaran al-haq, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi dia tidak diberi hidayah istirat sehingga tidak mampu untuk mengamalkannya, padahal tahu. Tidak bisa untuk mewujudkannya, padahal dia mengerti dan paham. Dua-duanya tergantung dalam permohonan yang dibaca oleh setiap hamba di dalam sholatnya ketika membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ya Allah hidayah petunjuk dengan dua jenis hidayah tadi, dengan dua makna hidayah yang tadi dibawakan. Hidayah ila sirat, petunjuk menuju jalan yang benar, dan hidayah sirat, hidayah ketika sudah ada dalam siratal mustaqim. Nah, dua-duanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan dua jenis hidayah di atas.
Karena kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti seorang hamba tidak bakal mampu untuk menjadikan langkahnya lurus. Tidak bakal mampu Allah wa iyyakum menunjukkan hawa nafsunya yang senantiasa condong kepada kesesatan. Tidak bakal mampu menunjukkan hawa nafsunya yang senantiasa condong kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita, membimbing kita, bahkan memerintahkan kita untuk memohon hidayah tadi, baik hidayah ila sirat dan hidayah fil sirat dalam setiap salat yang kita laksanakan. Di sini azani Allah wa iyyakum. Nah, hakala di sini azani Allah wa iyyakum. Kemudian lafaz hidayah itu sendiri. Nah, kalau tadi hidayah yang dimaksud dalam ayat ini. Sekarang hidayah secara umum. Lafaz hidayah di sini azani Allah wa iyyakum di dalam Al-Qur'anul Karim ini memiliki dua makna. Ya, memiliki dua jenis. Yang pertama, al-hidayah bimakna taufiq wal ilham. Hidayah dengan makna taufik dan ilham untuk menjalankan kebenaran, mengamalkan al-haq. Hidayah dalam bentuk taufik dan ilham supaya dia tahu al-haq dan mengamalkannya. Izin azani Allah wa iyyakum. Jenis yang pertama ini mahdhun lillahi azza wa jalla, murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasiru alaihi ahadun minal ibad. Tidak ada satupun dari kalangan hamba-hamba Allah yang mampu memberikan hidayah tadi kepada orang lain. Ya. Tidak ada yang mampu Allah wa iyyakum memberikan taufik kepada seorang hamba supaya dia menerima kebenaran kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimanapun penjelasan kita kepada hamba tadi, sejelas apapun keterangan yang kita sampaikan, sedetail apapun penjelasan yang kita jabarkan, lengkap dengan dalil-dalilnya yang sangat-sangat jelas kebenarannya, tidak bisa dibantah dengan ucapan siapapun. Tapi kalau belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bakal mau menerima. Paling mentok dia akui, ya, itu memang benar, tapi tidak mau dia amalkan. Jadi azani Allah wa iyyakum. Ya, nah, mulai dari yang paling rendah ilmunya memberikan nasihat, sampai ustadz yang paling kibar di wilayahnya, bahkan didatangkan syekh dari mancanegara sekalipun, ya, bahkan kalaupun ada malaikat yang turun memberikan nasihat kepadanya, kalaupun ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan, belum mengendaki hidayah taufik untuk hamba tadi, tidak bakal mampu, ya, ucapan manapun menembus hatinya. Izin Allah wa iyyakum. Nah, ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ini yang disebut dengan hidayah taufik wal ilham di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56 bercerita tentang kesedihan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan kematian pamannya Abu Thalib yang menutup kehidupannya dengan kekufuran, masih di atas kekufuran. Rasulullah alaihi salatu wassalam sedih. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 56 mengingatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak bakal mampu memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Abu Thalib adalah kerabat yang dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kerabat yang sangat berjasa kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam karena melindungi beliau dari gangguan kaumnya. Ya. Tentunya Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat-sangat berharap ya, supaya pamannya tadi mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Ternyata tidak bisa hidayah azani Allah wa iyyakum. Padahal Abu Thalib paham tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasul. Padahal Abu Thalib mengetahui kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan mengakui, tidak sekedar paham atau mengetahui, bahkan mengakui kebenaran risalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tahu kalau keponakannya adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi dikarenakan Allah tidak menghendaki hidayah kepada Abu Thalib, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bagaimanapun upaya yang beliau jalankan tidak mampu membuat Abu Thalib masuk ke dalam Islam. Ya, secara hubungan kekerabatan dekat. Ya, potensi yang ada pada Abu Thalib sendiri dari sisi ilmu tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ada. Pemahaman ada. Bukan berarti Abu Thalib tidak paham apa yang disampaikan oleh Rasul. Tidak paham, sangat paham. Bahkan al-iqrar, mengakui. Kok bisa dikatakan Abu Thalib mengakui? Sempat terlontar secara tegas dari ucapannya dalam bait syairnya. Ya. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyyati dina. Kata dia, sungguh aku tahu agama Muhammad yang dia serukan saat ini adalah sebaik-baik agama yang dipeluk oleh umat manusia. Ya. Namun kata dia, walaula maqafatal masabbati wal lawmi lawajadtani bidzaka samhan mubina. Kalau seandainya bukan karena takut celaan dari kaumku, niscaya engkau akan jumpai aku termasuk dari pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikhawatirkan kaumnya. Secara nuraninya, hati kecilnya tahu kalau Islam yang dibawa oleh Rasul adalah agama yang benar. Berhubung tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa ya diislamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentunya semuanya setuju dan sepakat bahwasanya Rasul adalah pelopor para duat. Nah, senior dalam berdakwah di sana azani Allah wa iyyakum. Metode yang beliau jalankan adalah sebaik-baik metode dalam berdakwah. Tidak mungkin ada yang salah. Kan itu ya. Nah, sudah sangat-sangat tepat cara yang beliau gunakan di sana Medina azani Allah wa iyyakum, tidak bisa berubah keadaan Abu Thalib menjadi seorang muslim. Dikarenakan belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan di Medina azani Allah wa iyyakum pentingnya dan tingginya nilai hidayah untuk mengetahui dan mengamalkan al-haq. Nah, dan diingat ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua yang ada di Medina azani Allah wa iyyakum di samping berusaha untuk memahamkan keluarga dekat kita tentang jalan yang benar, di samping itu pula kita dituntut untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah untuk diri kita dan keluarga kita yang ada di Medina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini yang kedua disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan.
hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah dalam bentuk memberikan bimbingan dan penjelasan. Nah, kalau yang pertama tadi, hidayah dalam bentuk memberikan taufik dan ilham mengikuti dan mengamalkan kebenaran. Yang kedua ini hidayah dalam bentuk memberikan penjelasan, ya, bimbingan dan penjelasan. Hidayatul irsyad wal bayan. Nah, baik. Yang kedua ini kadang-kadang azani Allah wa iyyakum dimampuhi oleh seorang hamba. Rasulullah alaihi salatu wassalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada segenap makhluk dengan jenis yang kedua ini. Bukan jenis yang pertama, tapi jenis yang kedua dalam bentuk memberikan bimbingan kepada umat, memberikan penjelasan kepada umat tentang jalan yang benar. Urusan umat tadi mengikuti ataupun tidak tergantung jenis hidayah yang pertama. Kalau dia mendapatkan hidayah atau taufik wal ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengikuti keterangan tersebut. Tapi kalau belum dapat di sana kedina azani Allah wa iyyakum, bagaimana upaya cara yang kita tempuh tidak mampu membuat dia yang kedina azani Allah wa iyyakum mengikuti al-haq tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syura ayat 52. Mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam latahdi, benar-benar membimbing ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dengan jenis yang kedua, memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, pengarahan, ajakan, seruan kepada umat manusia yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Diterima atau tidak tergantung hidayah jenis yang pertama. Nah, Rasul bertugas hanya menyampaikan risalah. Ya, selebihnya resiko tanggung penumpang. Jadi ya, nah, ada yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Demikian pula umat beliau alaihi salatu wassalam, para duat, para masyayikh, para muballighin, para ulama, mereka hanya mampu memberikan hidayah dengan jenis yang kedua semata. Hanya memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan contoh praktek dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, selebihnya tergantung hidayah taufik wal ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hada yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa makna dari hidayah dan jenis-jenisnya disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita diberikan azani Allah wa iyyakum laqad as-siratal mustaqim. Ya, as-siratal mustaqim yang biasa diterjemahkan dalam bahasa kita jalan yang lurus. Memang demikian. Sirat itu artinya as-sariqul wasi'. Dalam bahasa Arab, as-sirat itu artinya as-sariqul wasi'u, jalan yang luas. Mustaqim artinya lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Lurus. Nah, itu secara bahasa. Adapun apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Jalan seperti apa? Jalan milik siapa? Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim. Nah, para ulama ikan ibadillah azani Allah wa iyyakum, mereka memiliki banyak penafsiran
tentang lafaz siratal mustaqim. Satu sama lainnya saling menguatkan, tidak bertentangan. Nah, di antaranya lafaz siratal mustaqim ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dengan kitabullah azza wa jalla. Siratal mustaqim adalah Al-Qur'anul Karim. Ini penafsiran dari Ali radhiyallahu taala an. Sehingga versinya Ali radhiyallahu taala an ketika membaca ayat ini menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah kepada Al-Qur'anul Karim. Hidayah ila sirat berarti hidayah ila Al-Quran, menuju Al-Quran supaya mudah dilapangkan hatinya menerima Al-Quranul Karim. Kemudian di sirat fil Quran, hidayah dalam memahami Al-Quran. Gitu ya. Karena tidak semua orang yang menyatakan dirinya berpijakan di atas Al-Quran dikatakan lulus jalannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi dikatakan betul-betul berada di atas siratal mustaqim, berbicara dengan Al-Quran sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Innahu dinul Islam. Siratal mustaqim tidak lain adalah agama Islam. Nah, jadi hidayah ila sirat, hidayah menuju sirat, ila Islam, menuju Islam. Nah, kemudian hidayah di sirat, fil Islam, hidayah di dalam Islam. Nah, kemudian penafsiran yang ketiga, as-siratal mustaqim maknanya adalah at-tariqul hadi ila Allah Ta'ala. Jalan yang membimbing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penafsiran datang dari Imam Mujahid rahimahullah, tokohnya tabi'in. Nah, kemudian yang keempat, penafsiran yang datang dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, siratal mustaqim maknanya adalah tariqul jannah. Ini salah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Tariqul jannah, jalan menuju surga. Disebut dalam siratal mustaqim. Empat-empatnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum saling menguatkan dan saling melengkapi. Yang namanya Al-Quran tidak lain adalah agama Islam. Karena mengajarkan dan bahkan menjadi kitab suci kaum muslimin yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Dan dengan Al-Quran itu pula, seseorang meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan Islam secara utuh, yang diberikan azani Allah wa iyyakum, itu mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semuanya satu kata, satu makna. Ya, mau ditafsirkan dengan Al-Quran boleh, ditafsirkan dengan agama Islam boleh, ditafsirkan dengan jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh, ditafsirkan dengan tariqul jannah, jalan menuju surga juga dibenarkan. Nah, dari empat penafsiran tadi yang tadi bacaan azani Allah wa iyyakum,
Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah membuat sebuah kesimpulan. Ya, membuat sebuah kesimpulan. Yang namanya Shiratal Mustaqim adalah ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Nah, ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, mengenal kebenaran, mengenal al-haq dan mengamalkannya. Nah, mengenal al-haq dan mengamalkannya. Ini jadi nazani Allahu wa iyyakum. Baik, itu kesimpulan dari As-Sa'di rahimahullah. Yang namanya al-haq bersumber dari Al-Quran. Yang namanya al-haq tidak lain adalah Islam yang sesungguhnya, yang seutuhnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Yang namanya al-haq adalah jalan menuju Allah. Yang namanya al-haq adalah jalan menuju surga. Nah, dilengkapi dengan mengamalkannya. Ini di sini nazari Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian ini makna Shiratal Mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dia memberikan faedah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Setelah secara umum kita ketahui makna dan definisi Shiratal Mustaqim, berikut penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Ternyata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid ini memberikan faedah kepada kita ciri-ciri Shiratal Mustaqim. Ya, ciri-ciri Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Kalau tidak diberi ciri-ciri, ya, itu bisa meninggalkan al-hiyarah, kebingungan di tengah-tengah umat. Karena masing-masing pihak bisa mengklaim dirinya di atas al-haq. Adalah bagaimana yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, semuanya pasti mengatakan al-haq, di atas kebenaran. Sampai sekte yang jelas-jelas kesesatannya yang diberikan Allah wa iyyakum di tubuh kaum muslimin sekalipun, tidak bakal dia mengatakan kalau dia di atas kesesatan. Mesti mengatakan halal hak. Adalah. Ayo. Kalau semata-mata berhenti pada maknanya saja, semua orang mengatakan yang saat ini saya serukan Shiratal Mustaqim. Ini al-haq, ma'rifatul haq, amalkan. Namanya Shiratal Mustaqim. Kan gitu ya? Nah, kata dia tidak ada yang Allah buat dia. Sehingga butuh ya klarifikasi lebih detail tentang Shiratal Mustaqim yang dimanakan tadi dengan kesimpulan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, mengetahui al-haq dan mengamalkannya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-Shiratul Mustaqim ma jama'a khamsata awsafin. Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, itu jalan yang memiliki 5 ciri-ciri, 5 kriteria. Nah, 5 kriteria yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu. Yang pertama, ayyakuna mustaqiman. Jalannya harus lurus. Tidak boleh bengkok ke kanan, tidak boleh bengkok ke kiri. Maksudnya bagaimana? Ikhlas lillahi azza wa jalla. Murni tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La lil asabiyah, bukan karena golongan. Ada yang berdakwah tapi menyuruh kepada golongannya. Ini disini azani Allahu wa iyyakum. Walal asabiyah, bukan pula menyeru kepada perasaan.
Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyuruh kepada perasaan. Misalnya kejadian Allah wa iya. Wala ila dunya, bukan pula seruan kepada dunia. Ya, ada udang di balik rempeyek gitu ya. Nah, ngomongnya dakwah ilal haq, dakwah alal haq, dakwah ilallah. Semuanya masih ngomong seperti itu. Ya, tapi ada udang di balik batu yang Allah wa iyyakum. Yang dia terudang sebenarnya menyuruh kepada harta. Yang diinginkan dari batunya tadi itu hartanya. Ya, sehingga tidak jarang dia berani dari Allah wa iyyakum melintir dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam disesuaikan dengan hawa nafsunya untuk mengambil harta para batunya. Nah, juga pula dari Medina azani Allah wa iyyakum seruan kepada pribadi tertentu, menyuruh kepada syekh tertentu, menyuruh kepada alim tertentu, menyuruh kepada tokoh-tokoh tertentu, dan misalnya Medina azani Allah wa iyyakum tidak, tapi mustaqiman lurus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya Medina azani Allah wa iyyakum. Ciri dari beliau didasari dengan dalil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 153. Al-An'am ayat 153. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, wa la tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Ditafsirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan tawilan mustaqiman." Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah pada suatu ketika membuat satu garis lurus di hadapan para sahabatnya. Tsumma qatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam membuat garis-garis pendek sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Wa tala qaulahu ta'ala, kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita bawakan, Al-An'am 153. Ya, sambil menuju yang lurus, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Yang lurus ini adalah jalan Allah yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang pendek. Beliau menunjuk kepada jalan yang pendek yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nah, kata Allah begitu ma'asabili, yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah umat manusia ke jalan Rabbmu. Nah, ini ciri yang pertama, mustaqim. Menyuruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kelompok-kelompok tertentu, juga bukan kepada partai-partai tertentu, juga bukan kepada tokoh-tokoh tertentu, juga bukan kepada hawa nafsu dunia dan semisalnya yang ada di sini ada yang bahwa ciri yang pertama. Nah, jadi kalau ada yang mengaku dakwah ila siratil mustaqim, dakwah alal haq, dakwah ila Allah azza wa jalla, tapi ternyata menyuruh kepada golongan tertentu, ya, menyuruh kepada mazhab tertentu selain mazhab ini batil, misalnya, ya, pakai hadis palsu, yang jadi azan yang bahwa iyakum, masya Allah. Ini apa namanya? Terjadi di kalangan ashabul madzhab yang fanatik dengan mazhab-mazhab yang ada.
Ada yang kencang dengan mazhabnya Abu Hanifah, buat hadis palsu. Ya, menuduh mazhab Syafi'iyah dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, membuat hadis palsu. Katanya dia, ya, saya kudu fi ummati, akan muncul pada umatku. Ya, hadis palsunya berbunyi demikian. Saya kudu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris, adallu min Iblis. Nah, akan muncul nanti di kalangan umatku seorang laki-laki yang namanya Muhammad bin Idris, yaitu Asy-Syafi'i. Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdillah. Adallu min Iblis, lebih berbahaya dari Iblis. Masya Allah. Ya, sampai buat hadis palsu untuk menguatkan mazhabnya. Wa Abu Hanifah siraju ummati siraju ummati. Sementara Abu Hanifah dialah pelita umatku, pelita umatku. Bunyi hadis lemah, hadis palsu tadi dari sini ada yang baru. Wahiyatu. Ya, yang demikian, ya hilang darinya ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ayatuna sahlan. Yang kedua, mudah dilalui. Mudah dijalankan. Tidak memberatkan umatnya yang azani Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalilnya surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuat syariat yang memberatkan dari syariat agama Islam untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat Islam, Masya Allah, syariat yang indah, mudah, penuh dengan keringanan. Ayat azani Allah wa iyyakum. Sehingga termasuk ciri-ciri bukan siratal mustaqim ketika ada ya ritual-ritual tertentu, ketentuan tertentu atau ketetapan tertentu yang azani Allah wa iyyakum yang menyulitkan. Harus puasa mungkin 40 hari misalnya. Sulit atau mudah? Sulit azani Allah wa iyyakum. Ya, nah puasa yang syar'i cuma menahan diri dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dari makan dan minum serta dari istri. Dia sudah punya istri. Kalau sudah segelas mataharinya halal lagi semuanya kan gitu ya. Nah, tahu-tahu ada yang mengharuskan pakai putih, ya, air putih, gitu ya, nasi putih, ya, luar gres. Nah, itu hilang. Akhirnya ciri yang kedua yang akan azani Allah wa iyyakum. Nah, atau menetapkan zikir-zikir yang Masya Allah jumlahnya luar biasa. Ini baca zikir ini 1001 kali. Masya Allah. Sampai bilangnya 1001 kali pada subuh. Nah, kalau pas kerjanya pagi hari telat ikan azani Allah wa iyyakum. Nah, 1001 kali dibaca. Nah, tak ngebutnya ya kan di sini azan ya Allah wa iyyakum teler dikerjakan. Ada lah. Ayo. Satunya lagi menetapkan salat 100 rakaat. Masya Allah. Itu ya. Jadi tinggal dihitung saja. Ya. Salat yang hilang itu berapa menit kira-kira? Jadi itu memberatkan yang di azan ya Allah wa iyyakum. Islam mudah, ya sangat mudah yang di azan ya Allah wa iyyakum. Yang mau menelusuri Islam di azan ya Allah wa iyyakum dengan keterangan Al-Quranul Karim, ditafsirkan dengan penafsiran yang benar, dibantu dengan keterangan Sunnah as-sahihah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berbicara dengan pemahaman salaful ummah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, dia akan menjumpai sekian banyak kemudahan dalam syariat. Ya.
Dia akan meyakini bahwasanya agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, tidak ada yang sulit di sini ketika azani Allahu wa iyyakum. Salat misalnya. Untuk umat ini hanya diwajibkan 5 kali saja dalam hari yang wajib. Hanya 5 kali. Itu pun dikerjakan misalnya ketika azani Allahu wa iyyakum dengan waktu yang memiliki jeda antara satu salat dengan salat yang lain. Tidak langsung maraton begitu. Ya, kalau maraton Masya Allah terasa koyoknya. Nah, sudah demikian, ya singkat waktunya. Tak khusyuknya orang sholat nggak lebih dari setengah jam. Karena, ya kan? Kecuali kalau dia tidur dalam sholatnya. Ayo, silakan. Dibuktikan di sini jadi azan yang baru wa iya subuh yang isinya 2 rakaat. Walaupun imamnya bacaannya panjang. Ya. Rakaat yang pertama 50 ayat. Ya, anggaplah baca surat Al-Baqarah. 50 ayat pertama dia baca. Baik. Rakaat yang kedua sudah demikian, tidak lebih dari 45 menit. Ya. Nah, kurang daripada itu yang dijadikan azan yang Allah kembali. Insya Allah tidak menyita aktivitas kita. Zuhur sudah demikian. Asar disunahkan lebih pendek. Maghrib terkadang panjang, terkadang pendek. Isya disunahkan pendek yang dijadikan azan yang Allah. Wah iya, Masya Allah, mudah. Ini ya, mudah yang dijadikan azan yang Allah. Wah iya, bayangkan kalau seandainya Allah tidak memberikan keringanan, diberi 50 kali sholat, ya, tidak ada aktivitas yang kita kerjakan kecuali sholat kok. Ya, sholat pertama, baru ambil minum teguk sekali teguhan, sakit lagi sholat yang kedua sampai 50. Ya, nah, tidurnya belum pulas, datang lagi waktu sholat yang pertama, mulai lagi sudah 50 kali. Ini begini azan yang Allah ya. Nah, ternyata cuma 5 saja. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun dalam pelaksanaannya dipenuhi dengan kemudahan. Nah, ketika tadi misalkan contoh-contoh sholat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW subuh panjang, ya, tidak mampu Ustaz, hafalannya minim. Ya, kalau mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Nah, yang pas-pasan hafalannya, ya dibaca apa yang dihafalkan. Tentunya ditambah kualitasnya, ya. Tambah hafalannya ikan kejadian azan ya Allah. Wah iya. Dalam sholat berjamaah misalnya, sang imam dituntut dalam syariat ikan kejadian azan ya Allah. Wah iya pun memperhatikan kondisi makmum. Dilihat jamaahnya, ternyata ada anak-anak di situ, ada orang-orang yang tua, ada orang-orang yang memiliki hajat, memiliki kebutuhan yang mendesak dan semisalnya, entah itu pekerjaan atau yang semisalnya yang akan diberikan azan ya Allah wa iyyakum, dia disunahkan bagi sang imam untuk memberingan sholatnya. Masya Allah. Untuk memberingan sholatnya yang akan diberikan azan ya Allah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala yang sholat isya dengan bacaan yang sangat panjang. Ya, dengan bacaan yang sangat panjang yang diberikan azan yang Allah wa iyyakum. Itu oleh Rasulullah SAW. Itu ketika imam. Bahkan ketika sang imam di tengah-tengah sholatnya misalnya ketika dilihat kondisi makmum, Masya Allah, ini kuat untuk menjalankan sunnah, sholat subuh panjang. Di tengah-tengah sholatnya ketika dia mendengar ada tangisan anak kecil, diperintahkan untuk memberikan sholatnya. Yang tadinya niatnya panjang, langsung diberikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang sama. Dia nggak mampu dengan berdiri, duduk. Ya, nggak bisa duduk, berbaring. Ya, terlentang. Nggak bisa dengan isyarat. Nggak bisa dengan isyarat, disolatkan. Ya kan? Ayo. Nggak bisa dengan isyarat, berarti kan disolatkan. Jadi mudah kan ini azan Allah
wa iyyakum. Ibadah yang lain, puasa misalnya, sudah demikian. Hanya diminta 1 bulan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 bulan yang lainnya, tafadhal masykura, menikmati makanan, minuman yang kita senangi. Dari 12 bulan 1 tahun, cuma diminta 1 bulan saja. Itu pun dikerjakan rame-rame, dan sendirian. Katakanlah, ya kan, rame-rame semua kaum muslimin di seluruh belahan dunia melaksanakan ibadah yang sama. Itu motivator tersendiri. Ya, masya Allah, banyak orang kok. Jadi semangat. Katakanlah, sudah ikan jadi nazani Allah wa iyyakum. Yang menjumpai kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan misalnya sakit, ada uzur, boleh untuk berbuka diqadha. Dan seterusnya ikan ibadin azani Allah wa iyyakum. Nah, begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya penuh dengan kemudahan. Yang ingin berusaha bersedekah, tidak punya uang, ada jalan lain yang dinilai dalam Islam termasuk bentuk sedekah yang ibadin azani Allah wa iyyakum. Nah, sangat mudah. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ayyakuna maslukan. Jalan tersebut telah dilalui. Artinya memiliki pendahulu. Contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan yang baru. Jadi siratal mustaqim misalnya bejana azani Allah wa iyyakum itu melihat merujuk kepada jalan yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah kata salah. Ya, buat jalan baru. Ya, tidak ada prinsip banyak jalan menuju Roma. Gitu ya. Ayo. Agar ini bejana azani Allah wa iyyakum. Kalau urusan dunia mungkin bisa kita pakai prinsip tadi, banyak jalan menuju Roma. Yang mau pakai jalan darat silahkan, jalan laut silahkan, jalan udara silahkan, bawah tanah juga silahkan. Urusan dunia. Tapi dalam urusan agama, yang bejana azani Allah wa iyyakum maslukan, harus ada contoh yang mendahului. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk bentuk termasuk ciri-ciri, bukan termasuk siratal mustaqim, ciri-ciri penyimpangan tatkala tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan hanya semata-mata berlandaskan bersandaran dengan niatan yang baik. Ini kan baik. Ini kan bukan perkara yang jelek. Kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, bukan termasuk siratal mustaqim. Dalilnya ini bejana azani Allah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, jelas tegas dari Rasulullah alaihi wasallam. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 tentang fadilah sahabat
Muhajirin dan sahabat Ansor. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Ila akhir ayat. Nah, dan as-sabiquna al-awwalun, para pendahulu yang masuk ke dalam Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Ya, berarti ada yang mendahului. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? Muhajirin dan ansor, para sahabat yang mendahului generasi sesudahnya memeluk Islam. Bi ihsan, mengikuti jalan mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaminan ridha diberikan bagi yang mau mengikuti jalannya para sahabat. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, ini jelas. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berpesan. Ya, berpesan berwasiat kepada murid-murid beliau, sekaligus berwasiat berpesan kepada segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Wa iyyaka, hati-hatilah engkau," kata beliau rahimahullah ta'ala, "an amrin laisa laka fihi salafun." Hati-hatilah engkau dari sebuah perkara yang mana engkau tidak memiliki salaf padanya. Ya, hati-hati dari sebuah perkara, sebuah tindakan, sebuah keyakinan, sebuah amalan, sebuah ideologi dan semisalnya yang tidak ada salah yang mendahuluimu dalam bab tersebut. Nah, karena itu termasuk ciri penyimpangan yang saya kecilkan azani Allah wa iyyakum. Kemudian ciri yang keempat. Nah, ini insya Allah jamnya pasti dicepatkan. Coba lihat. Sanggup tinggal sedikit. Maka yang keempat, dikasih bejina azani Allah wa iyyakum ayyakuna wasi'an. Ya, jalan tersebut luas. Artinya kafah, menyeluruh. Ya, baik, amat, menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan. Juga menyeluruh, berlaku untuk semua pemeluknya dimanapun mereka berada. Nah, sehingga bukan termasuk ciri siratal mustaqim kalau syariat tadi khusus bagi fakta tertentu, yang lain tidak berlaku. Nah, itu ya. Ayo, kesannya Islam miliknya orang Arab. Oh, itu ajarannya orang Arab. Oh, itu khusus untuk orang Arab. Kalau kita yang ajak non Arab, ya, yang hidupnya nggak mancung ya, mancung ke dalam seperti ini, ya, nggak berlaku yang seperti itu. Ini termasuk kekeliruan yang jadi azani Allah wa iyyakum. Jadi yang jadi azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Panggilannya umum. Yang dikatakan manusia masuk dalam ayat ini. Entah dia orang Arab atau non-Arab, yang hidungnya mancung ke depan atau yang ke belakang gitu ya. Nah, ke dalam. Semuanya masuk. Berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, masuk. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, wanita, laki-laki, semuanya masuk. Apa isinya? Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian semua. Hingga risalah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diyakini sebagai siratal mustaqim berlaku untuk semua pihak.
Ya, berlaku untuk semua pihak yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Sehingga termasuk bentuk-bentuk penyimpangan, ciri-ciri kesesatan ketika ada ajaran-ajaran tertentu yang dikhususkan pada golongan-golongan tertentu. Nah, ini syariatnya orang biasa seperti ini. Ya, masih berlaku hukum halal, hukum haram. Nah, naik satu tingkat di atasnya, ya, masih berlaku hal-hal yang wajib. Menjalankan kewajiban. Nah, yang yang lainnya ya. Kemudian lagi di peringkat berikutnya boleh meninggalkan kewajiban, boleh melanggar larangan, masya Allah. Gitu ya. Nah, alasannya syariatnya berbeda. Ya. Zahirnya lain dengan batinnya. Masya Allah. Gitu ya. Baik. Sekalipun secara zahirnya itu bentuk kekejian, kefajiran, katanya, ini tidak sebagaimana yang kamu lihat. Kok bisa demikian? Soalnya kita lain tingkatan. Gitu ya. Nah, baik. Gitu ya. Masya Allah. Ada sesuatu yang unik tapi nggak bisa disampaikan soalnya ternyata. Saya katakan di sini azan yang Allah wa iyyakum. Nah. Kemudian ciri yang kelima yang terakhir, ayyakuna mausulan. Jalan tersebut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukan jalan buntu. Ya. Bukan jalan buntu. Jalannya betul-betul menghantarkan seseorang kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menghantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak salah alamat. Itu cirinya. Nah, terus seperti apa yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dengan ittiba sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalilnya yang dari Madinah azani Allah wa iyyakum, hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga. Masya Allah. Keutamaan bagi umat Islam yang memiliki keislaman, yang memiliki keimanan, dijamin masuk surga. Mungkin dia masuk pada kloter yang pertama, bila hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa adab, langsung masuk. Atau masuk pada kloter yang kedua, yang dibina azani Allah wa iyyakum, ya, dia masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan yang lebih mendominasi, atau kloter yang lebih rendah daripada itu harus melalui neraka terlebih dahulu. Ya, Jahannam. Ya, jadi pernah mendekam dalam neraka, tapi kalau dia masih memiliki keimanan, keislaman dalam hatinya, suatu saat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Masya Allah. Ini jadi dari Rasul. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Masya Allah. Ada yang enggan masuk surga. Kalau para sahabat heran. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan masuk ke dalam surga? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kok bisa? Mau surga dambaan semua kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir sekalipun juga mendapatkan surga. Saking pedenya setiap yang mati, kata mereka, ya, langsung dialamatkan di surga. Jadi bila azan yang Allah meninggal bapak kami, ya, atau kakek kami, buyut kami yang kesekian, ya, tenang di surga bersama dengan bapak, bapak Joko. Nah,
Hakala ikan bidina azami Allahu wa iyyakum. Orang kafir pun mengklaim surga untuk mereka. Karena memang gambaran semua umat manusia. Tahu-tahu di sini kata Rasul semua umat itu masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggak. Para sahabat heran, siapa yang enggak masuk ke dalam surga? Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa yang mentaatiku masuk ke dalam surga, pasti masuk ke dalam surga. Ini nas dari Rasul alaihi salatu wasallam. Jalan yang lurus, shiratal mustaqim mengantarkan kepada surga dalam bentuk ittiba' Rasul alaihi salatu wasallam. Nas dari Rasul, janji dari Rasul. Dalam keadaan Rasul alaihi salatu wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul alaihi salatu wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, tapi berbicara melalui wahyu yang diberikan kepadanya. Kalau yang menjamin masuk surga adalah saya, patut diragukan kebenarannya ikan ibadina azami Allah wa iyyakum. Wong saya nggak punya jaminan masuk ke dalam surga. Kok bisa-bisanya menjamin sesuatu atau seseorang masuk ke dalam surga, kan gitu ya? Nah, tapi yang menyatakan jaminan masuk ke dalam surga di sini Rasul alaihi salatu wassalam. Hingga shiratal mustaqim betul-betul mausul. Sampai menyampaikan seseorang kepada surga dalam bentuk ittiba' sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man 'afani faqad aba, dan barang siapa yang mendurhakaiku, tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mengindahkan bimbinganku, melanggar larangan-laranganku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, faqad aba, maka sungguh dia telah enggan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nah, hakala ikan ibadina azami Allah wa iyyakum. Ini 5 ciri, 5 kriteria yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala untuk shiratal mustaqim. Harus ada, harus lengkap 5-5-nya ikan ibadina azami Allah wa iyyakum. Sehingga yang mengklaim dirinya di atas al-haq, tidak bisa mengukur kebenaran pernyataannya tadi, ikan ibadina azami Allah wa iyyakum, dengan 5 ciri yang disebutkan di atas. Yang merasa dirinya di atas kebenaran saat ini, ikan ibadina azami Allah wa iyyakum, juga bisa dilihat sejauh mana kebenaran dugaan untuk dirinya, ikan ibadina azami Allah wa iyyakum, dengan 5 ciri di atas. Nah, apakah sudah ada ciri mustaqiman pada diri kita? Karena Allah Subhanahu wa taala, atau masih ada tendensi-tendensi yang lain? Dan seterusnya, ikan ibadina azami Allah wa iyyakum, dari ciri-ciri yang dibawakan di atas oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, ini ayat yang ke-6 dari suratul Fatihah. Masya Allah. Nah, satu pertemuan, satu ayat. Menunjukkan betul-betul luas dengan suratul Fatihah ikan ibadina azami Allah wa iyyakum. Nah, sudah berbulan-bulan ya. Beberapa bulan talim belum lulus dari suratul Fatihah. Nah, benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya suratul Fatihah itu ummul Quran, induknya Al-Quranul Karim, yang ibadina azami Allah wa iyyakum. Saking luasnya kandungan dari suratul Fatihah. Padahal yang kita sampaikan, yang kita bawakan, itu tafsir sangat-sangat ringkas, super ringkas. Agak ikan ibadina azami Allah wa iyyakum. Masya Allah. Menutup ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, dikarenakan apa namanya? Waktu setempat sudah menunjukkan pukul jam 9:30. Nah, khawatir nanti kalau ditambah yang masuk tadi ketindih lenyap hilang, gak ada faedah yang didapat begini begini azan yang bahwa ada kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebih yang mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini bisa
bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.